Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan hasil karya kami, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Siti Jamila, dan hasil karya kami ini adalah proyek kedua kami, dimana yang nantinya akan menjelaskan tentang multi-programming dan multitasking. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang multi-programming. Multi-programming memiliki dua poin. Poin yang pertama, single programming adalah user tidak dapat mempertahankan untuk tetap dapat menggunakan CPU atau perangkat input atau output secara terus-menerus. Dalam artian, multi-programming CPU tidak dapat membagi kinerjanya karena memang CPU sendiri tidak diproses atau sistemnya tidak disetting untuk pembagian memori. Jadinya, ketika single programming ada satu job, dua job, atau tiga job, maka mereka tidak akan bisa berjalan bersamaan. Dalam artian, kita harus menunggu job pertama harus disetting terlebih dahulu. Bahkan ketika dial pun dalam keadaan diam, job pertama tidak bisa diam ke job pertama. Jadi harus menunggu untuk di job pertama selesai. Maka bisa beralih untuk menyelesaikan job yang kedua, job yang ketiga, job yang keempat, dan job seterusnya. Sekali siklus pengerjaan dalam single programming seperti itu. Berikutnya, pada poin kedua, multi-programming meningkatkan pemanfaatan CPU melalui pengaturan job, kode, dan data, sehingga CPU selalu dapat memproses data tanpa ada waktu diam. Dari sistem operasi memang diharuskan untuk bisa melakukan sebuah sistem multi-programming dan multitasking. Kenapa? Karena dua hal ini merupakan sebuah kesatuan yang kompleks yang harus dimiliki pada sebuah sistem operasi. Ada salah satu contoh yang sudah melakukan kedua ini, yaitu Windows dan Linux. Kenapa diharuskan untuk bisa menggunakan dua sistem ini? Karena memang dua kompos sistem ini akan memberikan sebuah kenyamanan dan efisien sehingga kita menggunakan sebuah komputer. Ketika kembali ke multiprogramming, kita lihat di sini ada simulasi dan di sini ada simulasi multiprogramming. Kita kembali ke multiprogramming. Kita lihat di sini simulasi multiprogrammingnya. Nah, di sini ya. Di sini ada job 1, job 2, job 3, job 4, job 5, job 6, dan job 7. Kita kembali ke slide berikutnya.
Multiprogramming meningkatkan pemanfaatan CPU melalui pengaturan job, kode, dan data, sehingga CPU selalu dapat memproses data tanpa ada waktu diam. Jadi, di sini ada job 1 sampai 7. Ini merupakan kode waktu dan data yang nantinya akan ditransfer ke operasi sistem. Yang nantinya operasi sistem akan membagi ke dalam beberapa memori, yakni job 1, job 2, job 3, job 4. Ketika kita lihat terlebih dahulu juga bahwasannya di sini RAM yang digunakan adalah 512 MB. Jadi seperti penjelasan sebelumnya, jika kita menggunakan single programming, ketika job 1 masuk ke sini, di sini operasi sistem, maka job 1 harus menyelesaikan jobnya terlebih dahulu. Dalam artian, ketika job ini belum selesai, meskipun dalam keadaan diam, dalam artian meminta bantuan untuk input output, maka job 1 akan menunggu bantuan input output, kemudian menyelesaikan. Jadi job 2 harus menunggu job 1 selesai, baru sistem operasi akan melanjutkan kerjanya ke job 2. Begitupun juga job 2 ke job 3 dan job 4. Sirkulasinya seperti itu. Kalau kita menggunakan single programming, beda lagi ketika kita menggunakan multi programming. Kita lihat ketika job boot ada 1, 2, 3, 4. Kemudian operating system kembali memberikan tugas kepada job 1. Job 1 melakukan tugasnya. Kemudian di tengah perjalanan job 1 mengalami denial atau diam, dalam artian minta bantuan input output, maka job 1 akan memberikan info bahwasanya job 1 sedang diam. Di sini operating system akan melanjutkan kerjanya untuk menginformasikan sebuah proses kepada job 2. Sehingga kenapa tadi dibilang efisien, karena memang tidak menunggu, jadi bisa melakukan 2 aplikasi sekaligus, job 1, job 2. Bahkan jika job 1 selesai, maka job 1 akan meloncat untuk menyelesaikan job 3 dan seterusnya. Jadi multiprogramming ini sistem yang mengembangkan sebuah sistem pengolahan sumber daya baik memori, CPU, dan perangkat input output secara efektif. Tetapi
tidak mengembangkan agar user interaksi dengan sistem komputer. Oke, saya akan menjelaskan multitasking. Di dalam multitasking, kita memahami 4 perihal dalam poin. Poin 1, CPU mengeksekusi multiple job dengan switching antar job. Poin kedua, switching terjadi secara teratur yang membuat user dapat berinteraksi antar program yang sedang aktif. Poin ketiga, time sharing memungkinkan interaksi antara user dengan komputer sistem dengan mengembangkan komunikasi langsung antara user dan sistem. Poin keempat, memungkinkan banyak user sebagai komputer secara serentak. Langsung saja kita lihat simulasi multitaskingnya. Dan ini simulasi dari multitasking. Langsung saja saya akan jelaskan. Jadi sistem operasi yang tim sharing memungkinkan user untuk berbagi secara simulat. Sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu bahwasanya multitasking ini bisa disebut dengan team sharing. Kita kembali ke sebuah gambar multitasking. Jadi di sini adalah sebuah komputer yang berfungsi sebagai time sharing, dan di sini ada beberapa user ini yang melakukan tugasnya masing-masing. Kemudian jalannya sistem processing ini kita berpacu pada poin pertama tadi, bahwasanya CPU mengeksekusi multiple job dengan switching antar job. Switching terjadi secara teratur yang membuat user dapat berinteraksi antara program yang sedang aktif. Jadi di sini kinerja dari multitasking dari komputer ini, switching bekerja sangat cepat sekali sehingga terkadang user 1 merasa komputer ini melayani dia sendiri. Padahal tidak. Padahal ada user 2, 3, dan user 4 yang juga menghubungkan ke komputer sistem ini, dan kecepatan switching ini melalui oleh kecepatan CPU itu sendiri. Dari proses itu sendiri, kalau prosesnya cepat, maka switching antar job akan cepat pula, dan masing-masingnya yaitu ketika user menginput sebuah instruksi kepada komputer, maka komputer memberikan jawaban request dari switching sebuah output. Begitu juga user 2 sama. User 2 juga melakukan instruksi input ke dalam komputer sharing, dan tim sharing
akan menjawab dengan memberikan sebuah output request dari user 2. Multitasking ini juga sangat efisien karena memang switching antar jobnya ini sangat cepat sekali. Tergantung proses yang digunakan. Mengapa? Dari user 1, user 2, user 3, dan user 4. Ini merasa bahwasannya komputer sharing melayani user 1. Padahal tidak. Padahal komputer tim sharing ini melayani beberapa orang. Tapi memang tim sharing ini sangat efisien sekali digunakan untuk melayani beberapa permintaan dari user itu sendiri. Dan salah satu contoh yang menggunakan sistem dari multitasking ini adalah teller pada bank. Beberapa poin yang bisa kita ambil dari multitasking ini adalah pencantolan CPU dan multitasking ini mengakses komputer user setidaknya memiliki satu bagian dari program di memori. Sebuah program dipanggil masuk ke sebuah memori dan diproses. Seperti itu. Jadi, seperti penjelasan di awal bahwasannya multiprogramming dan multitasking ini dua hal yang kompleks yang harus dimiliki dari sebuah Windows. Kenapa? Karena memang multitasking dan multiprogramming ini benar-benar dua kesatuan yang utuh, yang benar-benar harus dimiliki. Karena multitasking sebuah kenyamanan dan efisien dalam pengerjaan sebuah instruksi. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Akhir salam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.